Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi dalam pelajaran agama Kristen. Jadwal hari ini adalah kelas 4 dengan materi Allah hadir dalam kehidupan manusia atau Allah hadir dalam hidup manusia. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Bu Guru akan mengingatkan kalian untuk mengisi absen dalam link yang Bu Guru kirim tadi di WA Group. Tolong diklik itu, anak-anak tinggal klik, isi nama, isi nomor absen kalian, kemudian isi hadir atau sakit atau izin. Nah, kalau anak-anak tidak mengisi daftar hadir, itu secara otomatis nama kalian tidak akan masuk rekapnya Bu Guru, dan Bu Guru anggap kalian tidak masuk, ya, tidak masuk. Kalau ada yang sakit, boleh izin ditulis di situ sakit, ya, keterangannya. Kemudian kalau ada yang ada kepentingan tidak bisa mengikuti pelajaran hari ini, bisa ditulis di situ izin, begitu ya anak-anak. Nah, Bu Guru hari ini Bu Guru tunggu absennya dalam rekap. Kalau tidak masuk hari ini, akan Bu Guru tulis kalian tidak masuk tanpa keterangan. Ya, oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bu Guru yang akan mengantarkan kalian di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau kembali menolong kami, dan hari ini kami akan bersama-sama belajar. Tuhan, tolonglah kami sehingga kami boleh mengikuti pelajaran ini dengan baik. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pimpinan Tuhan. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kalian menyiapkan Alkitab, buku pegangan, ya, LKPD, dan juga buku materi atau buku paket kalian. Nah, kemudian nanti anak-anak simak di dalam buku ini, ya, di dalam buku ini. Jadi sambil anak-anak mendengarkan penjelasan Bu Guru, sambil kalian simak buku kalian, sehingga nanti kalian tahu paham maksud yang Bu Guru sampaikan. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk dalam materi yang terakhir dari bulan ini, yaitu Allah hadir dalam hidup manusia. Allah hadir dalam hidup manusia. Tetapi sebelum kita masuk lebih lanjut, seperti biasanya Bu Guru akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai di dalam pembelajaran ini, ya. Kompetensi dasar yang akan kita capai di dalam pembelajaran ini. Baiklah anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran ini ada 4, yaitu yang pertama, ya, 1.2, begitu berarti kompetensi spiritual, meyakini tindakan manusia dalam berbagai peristiwa kehidupan sebagai respon kemahakuasaan Allah, ya. Meyakini tindakan manusia dalam berbagai peristiwa kehidupan sebagai respon kemahakuasaan Allah, itu sebagai kompetensi spiritual yang akan kita capai. Kemudian yang kedua, kompetensi sosial, menunjukkan kepedulian terhadap berbagai peristiwa rantai kehidupan manusia di sekitarnya. Menunjukkan kepedulian terhadap berbagai peristiwa rantai kehidupan manusia di sekitarnya, itu kompetensi sosial. Yang ketiga,
memahami kemahakuasaan Allah dalam berbagai peristiwa rantai kehidupan manusia di sekitarnya, ya. Memahami kemahakuasaan Allah dalam berbagai peristiwa rantai kehidupan manusia di sekitarnya. Sedangkan kompetensi yang keempat, yaitu kompetensi keterampilan, membuat proyek sederhana terkait dengan sikap bersyukur dalam berbagai peristiwa rantai kehidupan manusia di sekitarnya. Nah, ini kompetensi dasar yang akan kita capai di dalam pembelajaran kita hari ini, khususnya dalam pembelajaran materi 2 pembelajaran kali ini. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran anak-anak yang akan kita capai setelah selesai pembelajaran ini, diharapkan siswa, yaitu kalian semua, dapat menjelaskan arti manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Setelah selesai pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan arti manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kemudian tujuan yang kedua yaitu dapat menampilkan berbagai bentuk ungkapan kreatif, ya. Ungkapan kreatif kita sehubungan dengan kemahakuasaan atau kehadiran Allah di dalam hidup kita. Yang ketiga, mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran Allah melalui doa syukur. Bisa membuat dan mengucapkan doa syukur atas kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama. Nah, sebelumnya anak-anak, sebelum kita masuk ya di dalam pembahasan pembelajaran hari ini, Bu Guru akan memberikan soal sebagai pretest atau tes awal dalam pembelajaran ini, yaitu yang pertama, anak-anak simak, jelaskan arti manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, jelaskan artinya apa. Kemudian yang kedua, sebutkan bentuk-bentuk kehadiran Allah dalam hidup manusia. Sebutkan bentuk-bentuk kehadiran Allah dalam hidup manusia. Nah, sebagai pretest ini kalian tolong jawab, ya. Kalian tolong jawab. Saya melihat tadi kalian sudah absen. Jadi ketika kalian membuka video ini, kalian siapkan alat tulisnya. Kemudian kalian tulis, kirim di WA ya, di WA-nya Bu Sarti ya, WA pribadi saja ya, supaya teman-teman yang lain jawabannya sesuai dengan asumsi mereka sendiri, tidak nyontoh kancani gitu ya. Nah, ini tolong anak-anak kirim di WA Bu Sarti ya. Oke, Bu Sarti ya, tunggu ya anak-anak. 3 menit selesai ya. Oke. Ya, ada yang sudah masuk. Baik, bagus. Segambar dan serupa dengan Allah ya. 2 masuk. Baik. Oke. Tepat jawaban kalian, berarti Bu Guru bisa mengambil kesimpulan bahwa kalian sudah sedikit paham dengan arti manusia sebagai gambar dan rupa Allah dan bentuk-bentuk kehadiran Allah. Ya, oke. Kita lanjut ya anak-anak dalam pembahasan kali ini. Nah, kita pertama-tama akan membaca firman Tuhan. Ayat referensi yang akan kita baca kali ini yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 20 sampai 27 ya. Kejadian 1 ayat 20 sampai 27. Tolong anak-anak siapkan Alkitabnya ya. Anak-anak siapkan Alkitabnya untuk kita baca bersama-sama. Ya, Bu Sarti akan membacakan, tapi tolong kalian juga baca ya di rumah. Alkitab kalian simak ya. Kejadian 1 ayat 20 sampai 27. Kemudian Allah berfirman, biarlah air dipenuhi kerumunan makhluk hidup dan biarlah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi bentangan cakrawala. Ya, mohon maaf yang Bu Guru buka ini adalah firman Tuhan dalam bahasa sehari-hari. Kalau kalian dalam terjemahan baru sama, tetapi punyanya Bu Sarpiah ini Alkitab dalam terjemahan bahasa sehari-hari ya. Artinya sama. Ayat yang ke-21, maka Allah menciptakan binatang-binatang air yang besar dan semua jenis makhluk yang hidup dan bergerak yang memenuhi air serta segala jenis burung yang terbang di udara. Dan Allah melihat bahwa hal ini baik.
Ayat 22, Allah memberkati semua makhluk itu, katanya, berkembang biaklah, bertambah banyaklah, dan penuhilah laut, dan biarlah burung-burung bertambah banyak di atas bumi. Ayat yang ke-23, jadilah petang dan jadilah pagi, inilah hari yang kelima. Ayat 24, kemudian Allah berkata, biarlah bumi menghasilkan berbagai makhluk hidup menurut jenisnya, binatang ternak, semua jenis binatang melata, dan binatang-binatang liar sesuai dengan jenisnya masing-masing. Maka jadilah demikian. Ayat 25, maka Allah menjadikan setiap jenis binatang liar menurut jenisnya, binatang ternak menurut jenisnya, dan semua binatang melata sesuai dengan jenisnya masing-masing. Dan Allah melihat bahwa semuanya ini baik. Ayat 26, kemudian Allah berkata, marilah sekarang kita membuat manusia menurut gambar kita, dalam keserupaan kita, dan hendaklah mereka berkuasa atas semua ikan di laut, burung-burung di udara, atas semua binatang ternak, dan semua binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27 terakhir, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah, Ia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Nah, anak-anak, ini dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 20 sampai 27 ini adalah difokuskan pada hari yang kelima dan hari yang keenam, yaitu pada saat Tuhan menciptakan binatang, ya, menciptakan makhluk hidup. Ya, makhluk hidup diawali dari hari yang kelima dan hari yang keenam. Hari yang kelima Tuhan menciptakan hewan atau binatang yang hidup di air dan hidup di udara. Sedangkan hari keenam Tuhan menciptakan hewan darat dan manusia. Nah, fokusnya ada di dalam makhluk hidup karena Tuhan hadir dalam kehidupan kita, ya, kehidupan manusia. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita mengulang dari 6 hari penciptaan. Ada yang masih ingat, ada yang masih hafal. Oke, 6 hari penciptaan ada yang masih hafal, anak-anak. Hari yang pertama Tuhan menciptakan apa? Tuhan menciptakan terang. Ya, terang. Hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala atau langit. Hari yang ketiga Tuhan menciptakan daratan. Ya, pertama daratan dipisahkan dulu air dan tanah, kemudian ada lautan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda langit. Ya, benda-benda langit, benda-benda penerang di langit, ada matahari, ada bulan, ada bintang, yakni yang lebih besar itu untuk menguasai siang hari yaitu matahari, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam yaitu bulan dan bintang. Nah, ini hari kelima Tuhan menciptakan binatang, mulai menciptakan makhluk hidup, ya. Binatang itu hidup enggak? Hidup. Nah, yaitu binatang yang hidup di air. Contohnya apa, anak-anak? Binatang yang hidup di air. Nah, di sini dicontohkan ikan, ya, biarlah ikan-ikan berkeliapan dalam air atau di laut. Nah, masih ada hewan atau binatang yang hidup di air lainnya, ada, ya, ada banyak, ya, ada ikan itu banyak jenisnya, dan kemudian masih ada lagi apa, ya, yang bisa hidup di air. Ada lumba-lumba, ada ikan dalam berbagai jenis, kemudian ada kuda laut, ya, itu antara lain, dan juga hewan yang hidup di udara. Contohnya adalah burung, ya, burung itu terbang. Jadi binatang yang mempunyai sayap untuk terbang itu diciptakan Tuhan pada hari yang kelima. Ada yang lain enggak? Binatang yang hidupnya di udara yang punya sayap untuk terbang ada, ya, bisa kupu-kupu, bisa capuk, bisa kupu-kupu, ya, ada apalagi yang binatang yang bisa terbang, ya, itu diciptakan pada hari yang kelima.
Nah, sedangkan hari yang keenam, terakhir hari penciptaan, Tuhan menciptakan apa? Hewan yang hidup di darat terlebih dahulu. Contohnya apa anak-anak? Banyak ya. Ada ayam, ada kucing, ada anjing. Nah, kemudian terakhir Tuhan menciptakan manusia. Nah, di sini bedanya. Kita akan lihat bedanya. Tuhan menciptakan manusia terakhir ya, setelah semuanya diciptakan. Ya, terus kemudian tadi di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, serupa dengan kita. Baiklah, kita menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa kita, segambar dan serupa dengan Allah. Di situ ya kita melihat, kita nanti akan fokus pada kehidupan manusia. Kenapa kok manusia itu diciptakan Tuhan sedemikian rupa ya, sedemikian rupa sebagai makhluk ciptaan, sebagai makhluk ciptaan, mahkota ciptaan, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi diciptakan Allah terakhir ya. Kenapa? Karena Allah ingin kebutuhan manusia itu sudah tercukupi ya. Coba kita melihat ya, melihat dari awal penciptaan anak-anak ya, semua sudah ada bukan? Dari terang, cakrawala, air sudah dipisahkan dari tanah, kemudian sudah ada tumbuh-tumbuhan, sudah ada benda-benda penerang, sudah ada ikan, burung, semua sudah ada hewan-hewan yang semuanya, pohon-pohonan, semuanya bisa menjadi sumber makanan bagi manusia. Barulah diciptakan manusia. Jadi manusia akan hidup dengan semua yang diciptakan Allah sebelumnya. Nah, anak-anak bisa bayangkan kalau manusia itu diciptakan pertama, keadaan bumi bagaimana anak-anak? Sebelum Tuhan menciptakan gelap, terus tiba-tiba ada manusia. Apa yang bisa dilakukan manusia? Tidak bisa ya. Bagaimana manusia akan bisa mempertahankan hidupnya kalau tidak ada sumber makanan? Maka Allah, karena Allah itu bertanggung jawab dengan kehidupan manusia sebagai mahkota ciptaan tadi, maka Allah menciptakan manusia terakhir supaya semua kebutuhannya tercukupi. Nah, anak-anak, baiklah, kita sudah mengetahui ya alasannya kenapa manusia itu diciptakan Allah pada hari terakhir, padahal manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Kenapa disebut sebagai segambar dan serupa dengan Allah ya? Kenapa kok disebut sebagai segambar dan serupa dengan Allah? Karena manusia diciptakan diberi sifat-sifat Allah. Ada berapa anak-anak yang diberikan ya? Antara lain ada 3, yaitu ada sifat kasih. Manusia punya kasih. Ada kesucian atau suci. Manusia pada awal diciptakan suci, tidak berdosa ya. Menjadi rusak, menjadi dosa karena Adam dan Hawa pada waktu itu lebih memilih taat kepada iblis daripada taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah akal budi. Ini yang membedakan dengan makhluk-makhluk lain. Manusia diberi akal budi supaya manusia bisa berpikir mengembangkan hidupnya. Anak-anak bisa lihat ya, contohnya dari awal kehidupan ini manusia ketika diciptakan ya, kalau kita melihat di ilmu tentang manusia, dari awal manusia purba hidupnya berpindah-pindah begitu-begitu saja ya. Mungkin tidak dari manusia purba ya, dari zaman mungkin nenek-nenek, kakek nenek kita sering cerita dulu itu hanya jalan kaki. Nah, dulu itu tidak ada kendaraan, dulu itu belum ada handphone atau HP. Tapi sekarang untuk kita bisa kalau dulu kalau mau berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang jauh, yang di luar pulau misalnya, harus nulis surat, dikirimkan, lama ya, nunggu balasannya itu lama. Tetapi sekarang enggak, semua sudah pegang HP, tinggal pencet, bisa ngomong, bahkan bisa video call yang tahu wajahnya, bisa ngomong-ngomong kayak ngomong-ngomong dengan orang yang ada di dekat kita. Nah, itu perkembangan zaman. Karena apa? Karena manusia punya akal budi, sehingga manusia berpikir dari yang wah kalau pakai surat itu lama, kemudian berpikir ada telegram itu pengirimannya lebih cepat. Nah,
Masih kurang lagi ada telepon yang dulu teleponnya telepon itu ya, telepon yang di wartel-wartel itu. Nah, lama-lama berkembang lagi menjadi handphone yang sekarang Android. Nah, itu sekarang semua bisa ada aplikasi-aplikasi yang luar biasa, yang lebih canggih, yang bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan orang secara jarak jauh, termasuk saat ini ketika di Indonesia terjadi pandemik ya, di dunia terjadi pandemi global seperti ini, anak-anak harus di rumah, harus tetap di rumah, tidak boleh berkerumun, tidak boleh keluar rumah, seperti itu. Kita masih tetap bisa melakukan pembelajaran daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, dengan cara apa? Dengan cara video ya. Bisa Google Meet, bisa aplikasi Zoom meeting ya, seperti itu. Kenapa? Karena kecanggihan teknologi ya, kecanggihan teknologi yang diciptakan oleh manusia karena manusia memiliki akal budi. Nah, anak-anak, itu kenapa manusia disebut sebagai gambar dan rupa Allah, karena manusia dilengkapi dengan sifat-sifat Allah, antara lain kasih, kesucian, dan akal budi. Nah, yang sekarang apa bedanya manusia dengan makhluk hidup yang lain? Ada persamaannya enggak? Ada ya, manusia dengan ayam sama-sama butuh makan untuk hidup. Coba nih manusia enggak makan, maka lama-lama akan mati. Sama dengan ayam, enggak kamu kasih makan juga lama-lama mati. Butuh bernafas enggak untuk hidup? Butuh. Manusia dan ayam sama-sama makhluk hidup, tumbuhan juga. Ya, seperti yang ada di sekitarnya Bu Guru ya. Di sini ada pohon-pohon, ya ada hewan. Tadi dengar enggak suara ayam kukuruyu? Nah, itu sama-sama makhluk hidup ya, sama-sama makhluk hidup. Nah, itu juga butuh makan sama dengan kita, butuh bernafas ya, sama dengan kita. Kalau tumbuhan makanannya apa? Harus dipupuk, enggak dipupuk ya mati. Butuh minum, butuh, harus disiram, harus ada air. Coba enggak ada air hujan, enggak disirami, lama-lama tumbuhan itu akan mati. Nah, itu persamaannya. Sedangkan perbedaannya apa anak-anak? Apa kita bedanya kita dengan binatang dan dengan tumbuhan apa? Tadi bedanya kan hewan dan tumbuhan tidak diberi akal budi ya, tidak diberi akal budi oleh Tuhan, maka hewan dan tumbuhan ya hidupnya seperti itu. Mana ada hewan yang mikir ya anak-anak ya. Kalau ada misalnya kalian punya kambing, nah kemudian ada rumput, itu rumputnya tetangga, bukan rumput milik kamu. Kalau itu kambing mikir enggak, wah ini nanti nih tak makan dimarahin enggak ya, karena ini bukan punya tuan saya. Enggak ya, kalau kambing lapar, ada rumput, entah itu punya siapa, dimakan. Enggak bisa mikir nanti dimarahi apa tidak ya, karena apa? Kambing tidak punya akal budi, tidak bisa berpikir. Nah, itu salah satu contohnya perbedaannya ya, kita dengan makhluk hidup yang lain. Kita diberi akal budi, makanya kita disebut sebagai segambar dan serupa dengan Allah, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak atau bukan segambar dan serupa dengan Allah karena tidak dilengkapi dengan akal budi. Nah, makhluk lain tidak punya akal budi. Nah, anak-anak, kita lihat ya sama-sama. Ya, kita sudah tahu ya tentang perbedaan manusia dengan makhluk hidup yang lain. Nah, sekarang anak-anak, kita akan lihat buktinya apa kehadiran Allah di dalam hidup manusia. Kok ini materinya Allah hadir dalam hidup manusia? Buktinya apa? Allah itu hadir dalam hidup manusia. Tadi di awal ya Bu Sarpiah sudah menjelaskan dari awal penciptaan, ketika Tuhan menciptakan manusia, itu diciptakan terakhir karena begitu bertanggung jawab. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan manusia. Sehingga apa anak-anak? Sehingga manusia sudah diberikan makanan supaya manusia itu hidup. Nah, bukti kehadiran Allah yang
yang lain ya, bukti kehadiran Allah dalam hidup manusia, dalam hidup kita. Allah hadir di sepanjang kehidupan manusia sejak lahir sampai mati ya, di sepanjang kehidupan manusia dari lahir sampai mati. Matinya umur berapa enggak tahu ya, ada yang puluhan tahun, ada yang belasan tahun, ya ada yang diberi umur hanya 2 tahun, tapi ada yang sampai 80 tahun. Nah, di sepanjang kehidupan manusia itu Allah hadir, ya Allah hadir. Buktinya apa kok Allah hadir? Ya buktinya pertama tadi Allah memelihara ya, dalam pemeliharaan kita Allah memelihara hidup kita. Nah, bukti-bukti kehadiran Allah itu apa? Allah bertanggung jawab tadi ya, memelihara kehidupan manusia, menyediakan makanan, minuman ya. Kemudian saat kita bersedih, Tuhan memberi penghiburan. Anak-anak pernah enggak bersedih? Pernah ya. Contohnya apa? Kalau ketika anak-anak bersedih, oh saya bersedih karena ditinggal oleh ibu saya pergi. Nah, kadang ada ya anak-anak di sini yang neneknya sudah meninggal, ada ya, ada yang orang tuanya pergi ya. Kalau di kakak kelas ya ada ya yang bapak ibunya ke Kalimantan, itu membuat sedih ya. Tapi Tuhan di situ memberi penghiburan. Saat kita sedih Tuhan beri penghiburan. Kemudian saat kita merasa khawatir, wah gimana ya kalau nilai saya jelek ya, di situ Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberi kekuatan saat kita mengalami merasa kekhawatiran. Kemudian saat kita merasa takut Tuhan memberi ketenangan. Ya seringkali kita merasa takut, tapi di situ Tuhan bekerja. Kalau kita mau berdoa, Tuhan memberi ketenangan. Nah, saat kita merasa bangga, ya tadi kan hal-hal yang sedih, hal-hal yang negatif ya, Tuhan menolong dengan beri kekuatan, ketenangan, penghiburan. Nah, sekarang pada saat kita merasa bangga, bahagia, puas, Allah hadir enggak dalam hidup kita? Hadir ya, bukan hanya pas kekurangan Allah hadir, tetapi dalam hal bahagia pun Allah juga hadir. Buktinya apa? Saat kita merasa bangga, misalnya kita merasa puas, kehidupan kita sedang naik di atas, kita punya banyak hal, semua punya, Allah hadir, yaitu mengingatkan kita supaya kita tidak sombong, tetap rendah hati. Nah, itu bukti kehadiran Allah. Allah hadir dalam suka maupun duka. Allah tidak hanya hadir pada waktu kita suka, tapi Allah hadir pada saat kita juga sedang berduka. Nah, anak-anak, kalau Allah hadir dalam hidup kita, kalau Allah sudah hadir dalam kehidupan kita, apa tanggung jawab kita? Kalau terhadap kehadiran Allah ya, apa tanggung jawab? Kita punya tanggung jawab nggak? Apakah ya wes tak biarkan begitu saja? Allah hadir ya sudah, itu tanggung jawabnya Allah, kita tidak punya tanggung jawab? Bukan ya, tidak seperti itu. Kita punya tanggung jawab juga. Kalau Allah sudah hadir dalam kehidupan kita dalam berbagai peristiwa, kita juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa, anak-anak? Yang pertama, kita harus selalu bersyukur atas kehadiran Allah dalam kehidupan kita, atas pemeliharaan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Rasa syukur itu terus. Nah, kalau ada pertanyaan mungkin, Bu, kalau di tengah pandemi ini kan orang tua ada yang tidak bisa bekerja, kita sulit dapat uang, apa kita juga harus bersyukur? Bu, harus ya, tidak ada alasan untuk kalian tidak bersyukur ya. Kenapa? Kalian sampai sekarang masih diberi hidup kan? Masih diberi teman-teman kan? Kalau Tuhan tidak sayang sama kalian, kalau Tuhan tidak memelihara kalian, ya pasti kalian tidak akan hidup. Buktinya apa? Kalau kalian bilang, wah saya makan saja tidak bisa, lah nyatanya sampai sekarang kalian masih bisa hidup kan? Tidak kelaparan kan? Nah, kalian dapat makanan kan? Nah, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Maka kalian wajib selalu bersyukur. Nah, yang kedua, kita harus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita supaya kita tetap bisa bersyukur di saat sedang mengalami keadaan yang tidak baik.
Nah, itu yang harus kita lakukan. Kemudian ucapan syukur kita bisa kita lakukan melalui doa, pujian,